bersama dengan Ketua Komisi Kejaksaan, Pujiono Suwadi, dan Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya mau ke Bang Ari dulu. Bang Ari, hari ini kan diperiksa lagi Pak Tom Lembong. Apa yang digali oleh penyidik kepada Pak Tom Lembong? Ya, terima kasih, Cindy. Jadi tadi sekitar pukul 10 pagi dimulai lagi penyidikan Pak Tom Lembong. Jadi tadi dianggap sebagai pemeriksaan yang kedua, karena pemeriksaan pertama tidak sempat kami dampingin pada waktu beliau sebagai saksi, lalu dirubah statusnya menjadi tersangka dan lalu dilakukan penahanan. Nah, saat ini kita baru pertama kali mendampingi, karena memang sebelumnya pada waktu pemeriksaan saksi, Pak Tom Lembong tidak bersedia didampingin pengacara karena beliau menganggap ini hal yang biasa, mungkin kejaksaan menginginkan penjelasan, beliau jelaskan dengan detail, tapi ternyata berujung menjadi tersangka. Nah, dalam kaitan pemeriksaan tadi, di sana masih dijelaskan, ditanyakan tentang kebijakan-kebijakan surat-surat yang dikeluarkan oleh Pak Tom Lembong. Nah, dalam pemeriksaan tersebut, intinya Pak Tom Lembong menjelaskan bahwa semua surat-surat yang dibuat oleh Pak Tom Lembong, karena Pak Tom Lembong ini menjabat semenjak Agustus 2015 kalau saya tidak salah, dan beliau hanya tidak sampai setahun menjadi Menteri Perdagangan. Beliau meneruskan menteri yang sebelumnya. Pada saat itu dia menjelaskan bahwa surat-surat itu adalah lanjutan dari surat-surat menteri sebelumnya. Lalu prosesnya juga dijelaskan bahwa proses itu dari bawah diajukan ke atas, setelah dia paraf di ACC di bawah, naik ke beliau, lalu beliau pelajarin, baru beliau ditandatangani. Nah, sehingga tadi dalam pemeriksaan tadi sampai petang ini hal-hal itu yang ditanyakan oleh penyidik. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman, kalau kita lihat beberapa hari ini, kita dihebohkan dengan berita yang sangat menarik. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita. Seorang Tom Lembong yang jadi tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Nah, sebelum kita membahas mengenai pelantikan Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka yang dimana dilantik di bulan Oktober kemarin. Dan di saat pelantikan tersebut bahwasannya benar-benar akan menjalankan amanah dan menjalankan tugas dengan baik. Nah, di saat rapat kabinet bahwasannya Pak Prabowo menjelaskan dan menegaskan agar para menteri-menteri bertindak secara brutal dan berpesan agar siapapun yang melakukan korupsi, siapapun yang melakukan pungli-pungli ataupun yang macam-macam di negara kita ini, seret dan pecat. Nah, di saat pelantikan Prabowo Subianto yang sah menjadi presiden, banyak kasus-kasus yang muncul dan dugaan-dugaan para mantan menteri-menteri yang tersangka melakukan korupsi. Nah, seperti Tom Lembong yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, dan beliau ditahan di rutan Selembang. Apakah kejangguan melakukan politisasi kasus? Nah, kalau kita lihat memang ini tidak luput sebenarnya di negara Republik Indonesia ini yang melakukan korupsi, dan banyak sekali para pejabat-pejabat, jangankan pejabat-pejabat kota, pejabat-pejabat di daerah saja seperti kepala desa, DPR, bupati, banyak sekali teman-teman. Makanya kita berpesan kepada Prabowo Subianto agar menuntaskan semua ini, karena ini adalah hak masyarakat, yang dimana uang tersebut, yang dimana uang yang sangat banyak itu adalah untuk rakyat. Saya percaya bahwasanya Pak Prabowo sangat tegas dan bisa menuntaskan ini tanpa kekurangan apapun, karena Prabowo sangat brutal orangnya. Bagaimana kronologi dan modus kasus dugaan korupsi impor gula menurut Kejangguan?
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengatakan impor gula kristal putih seharusnya hanya dilakukan BUMN. Namun Tom Limbong mengizinkan PT AP untuk mengimpor. Nah, Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sekitar 105 ton kepada PT AP, kata Abdul Qatar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Selasa 29 Oktober. Nah, dia menyebut impor gula kristal mentah itu tidak melalui rapat koordinasi instansi terkait dan tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian. Nah, pada Desember 2015, menurut pemapar Abdul, menggelar rapat mengenai kondisi Indonesia yang akan kekurangan gula kristal putih pada 2016. Nah, Kahar mengatakan DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia memerintah bawaannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Menurut Qatar, untuk mengatasi kekurangan gula seharusnya yang mengimpor adalah gula kristal putih. Namun katanya Qatar, impor yang dilakukan adalah gula kristal mentah. Setelah itu, gula kristal mentah tersebut diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengolah gula kristal tersebut. Nah, setelah gula diolah, imbuan PBN seolah membeli gula tersebut padahal gula itu dijual ke masyarakat dengan harga 16.000 yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi saat itu 13.000. Selain Tom Limbong, Kejaksaan menetapkan status tersangka pada DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI periode 2015 sampai 2016. Penetapan status tersangka pada Tom Limbong dan DS dilakukan setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di Kementerian Perdagangan pada 3 Oktober lalu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat kasus tersebut ini, mungkin teman juga memahami dan mungkin juga teman-teman juga menggali segala informasi yang terjadi di negara kita ini. Nah, teman-teman, mari kita dengarkan sedikit tanggapan dari Surya Paloh mengenai kasus Tom Limbong yang menjadi tersangka mengimpor gula kristal tersebut. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada Tom Limbong itu dimanapun juga. Tentu itu suasana yang amat memprihatinkan bagi saya sebagai ketua umum Partai Nasdem. Kalau kita masih melihat upaya penegakan hukum ini pada sebuah kasus yang jangka waktunya barangkali kita pun udah lupa itu. Saya pikir begitu banyak masalahnya yang harus kita selesaikan. Prioritas utama tentu kita mengharapkan kasus-kasus yang cukup aktual yang memang perlu kita apresiasi. Seperti katakanlah tadi ada penggerebekan, penemuan sejumlah dana yang cukup besar, hampir 1 triliun. Ya, ada juga penangkapan daripada 2-3 hakim yang dianggap berkonspirasi dalam meloloskan suatu perkara. Itu saya pikir kita apresiasi itu. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada Tom Limbong itu ada kebijakannya salah, dianggap koruptor 10 tahun yang lalu. Kita juga terkejut itu. Tapi melihat kasus itu seperti apa di tengah pemerintahan baru yang baru dimulai gitu, apa semacam bentuk kehati-hatian untuk para menteri untuk supaya tetap ada berada di garis. Kita mau membesarkan hati kita semua, ini pemerintahan kita confident harus. Membangun konfidensi itu penting. Bukan membangun pesimisme. Kalau mencari masalah-masalah masa lalu itu barangkali lebih banyak kepada pesimisme, bukan optimisme. Itu aja, ya. Tapi artinya Pak, apakah ada tanda besar atau siapa ada tanda besar? Nah itu saya tidak campurin masalah itu.
Tapi kan ada kecurigaan bahwa ini ada politisasi, kriminalisasi. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada ya apa saja. Izin Pak, apa benar Bapak ngasih izin persetujuan impor ke PT AP itu Pak? Nah, teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit tanggapan dari Surya Paloh mengenai Tom Limbong yang tersangka. Surya Paloh terkejut dengan kasus Tom Limbong. Mudah-mudahan tak ada politisasi. Ini yang membahayakan, teman-teman. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan penetapan Menteri Perdagangan 2015 sampai 2016 Tom Limbong sebagai tersangka kasus impor gula amat memperhatikan. Ia sendiri mengaku terkejut dengan kasus ini. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada Tom Limbong. Kebijakan salah. Kita juga terkejut, kata Surya saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 1 November 2024 usai pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah. Surya menyoroti banyak kasus-kasus aktual yang bisa menjadi fokus penegakan hukum dan langkah yang patut diapresiasi saat ini. Misalnya soal kasus 3 hakim yang dikomplot dalam dugaan kasus suap Gregorios Ronald Tanor. Namun bagaimana? Bos Media Group ini menegaskan tidak mau mencampuri masalah penegakan hukum. Ia pun berharap tidak ada politisasi dalam kasus ini. Mudah-mudahan tidak ada politisasi. Kalau ada apes, katakan saja, kata Surya Paloh dalam wawancara yang diwawancarai oleh wartawan tersebut. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Mungkin teman-teman juga sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Surya Paloh. Seperti video awal juga sudah mendengarkan. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini, memberikanlah tanggapan teman-teman, kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.